Kita awali informasi pada siang ini, seorang wanita menjadi korban begal saat berjalan melintasi gang sempit di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta. Sebelumnya, seorang karyawan toko ditusuk di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tanah Abang. Polisi menangkap seorang pelaku begal yang beraksi di sebuah gang sempit di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Karena melawan saat hendak ditangkap, polisi terpaksa menembak kakinya. Selain menangkap pelaku, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu, korban KD, 23 tahun, membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang. Sebelumnya ia sempat dilarikan ke rumah sakit karena terluka di bagian leher hingga harus menerima 20 jahitan. Korban dibegal saat pulang ke tempat indekosnya usai bekerja. Tiba-tiba ia dibekap pelaku dari belakang dan diancam dengan sebilah pisau. Namun korban menjerit minta tolong hingga menarik perhatian warga, membuat pelaku panik dan langsung kabur. Kronologisnya pada saat korban pulang kerja, korban ini seorang karyawati, di kebun kacang itu melewati gang sempit namanya Gang Tikus. Nah, pada saat si korban masuk ke gang itu, pelaku melihat sehingga pelaku mengikuti dari belakang. Pada saat itu juga pelaku langsung menodongkan pisau ke leher korban. Kemudian korban kaget dan melakukan perlawanan sehingga korban teriak minta tolong. Pelaku langsung mengambil tas korban, langsung kabur. Kemudian di lehernya si korban ada tusukan pisau tersebut. Pelaku kini ditahan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial MF, warga Jati Baru itu merupakan seorang residivis kasus ruda paksa. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tadi kena di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk membantu dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di Tambora, Jakarta. Pelaku menghabisi kedua korban dengan benda tumpul. Sejumlah mobil petugas gabungan dari Polsek Tambora, unit Jatanras dan Resmo Polres Jakarta Barat tiba di Polres Jakarta Barat. Salah satu pelaku dikeluarkan dari dalam mobil dan digelandang ke gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatanras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak ini tertangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku juga mengelabui petugas dengan berpakaian seperti pengemis. Pelaku seorang diri menghabisi nyawa korban dengan menggunakan benda tumpul. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi itu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis. Sebelumnya, jasad ibu dan anak perempuannya ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jasad korban setelah warga mencium bau tak sedap.
Keduanya sempat dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu. Warga sempat melihat sang ibu berpakaian rapi dan pamit ingin pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 bangunan rusak akibat tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sejumlah bangunan hancur akibat tanah bergerak di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui kejadian berlangsung pada Minggu malam akibat adanya jurang di sekitar lokasi yang dialiri air secara terus-menerus saat hujan deras mengguyur lokasi. Kejadian ini pun membuat 3 rumah warga, 1 warung, dan 1 masjid rusak berat. Tanah bergerak juga mengakibatkan jalan desa rusak. Selain retak, juga sejumlah titik amblas setinggi sekitar 15 cm. Jam 12:30 roboh langsung. Yang roboh apa aja Pak? Masjid. Masjid. Ya. Rumah warga? Warung. Rumah warga itu saudara. Pergeseran ini akibat dari wilayah bawah ada jurang dan aliran air. Ketinggiannya sekitar kurang lebih 8 meter. Nah, adapun pergeseran ini terkena korban tidak ada, dan rumah 4, kemudian masjid 1. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang berada di lokasi sehingga tidak ada korban dalam kejadian ini. Sementara warga yang rumahnya rusak akibat kejadian ini hingga saat ini masih mengungsi karena khawatir akan kejadian yang terulang kembali. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojongasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Genangan banjir masih merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kampung Bojongasi, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayeuhkolot, namun banjir masih terus terjadi. Ini 3 hari ini ya, 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung ya di sini tuh. Suplesi dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya folder 2 nih, atau kayaknya terendam semua nih, jadi nggak bisa membuat air. Hingga kini banjir telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojong Soang, serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan.